Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan Kak Eka, masih di acara Cendol, cerita dan dongeng online di Spusipda Kota Sukabumi. Kebetulan ya teman-teman, sekarang kita bertemu dalam suasana Hari Raya Idul Adha. Kak Eka mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk teman-teman yang sedang merayakan. Nah teman-teman, tahu kan kalau umat Islam itu memiliki 2 hari raya? Yang pertama, Hari Raya Idul Fitri yang dilaksanakan setelah kita berpuasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Dan yang kedua adalah Hari Raya Idul Adha yang dirayakan di bulan Zulhijjah, tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah teman-teman, rasanya baru kemarin ya Kak Eka bertemu dengan teman-teman menyampaikan kisah di balik Hari Raya Idul Adha. Nah, di sana ada banyak sekali ujian dan cobaan yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail beserta istrinya yaitu Siti Sarah. Maka dari itu, sebelum kita merayakan Hari Raya Idul Adha, ada beberapa ibadah yang hendaknya kita laksanakan. Sebagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar. Yang pertama, hendaknya kita melaksanakan ibadah puasa sunat pada tanggal 1 Zulhijjah yang disebut dengan puasa Zulhijjah sampai dengan tanggal 7. Setelah itu, kita melaksanakan ibadah puasa Tarwiyah pada tanggal 8 Zulhijjah. Dan tanggal 9-nya kita melaksanakan ibadah puasa sunat Arafah. Nah, pada tanggal 10-nya di bulan Zulhijjah kita merayakan Hari Raya Idul Adha. Namun ternyata seperti kayak Kak ceritakan tadi, ada kisah yang mengharukan di balik Hari Raya Idul Adha itu. Yang pertama adalah ujian yang harus diterima oleh Siti Hajar ketika mencari air di tengah padang pasir yang sangat tandus. Beliau berlari dari Safa ke Marwah untuk mencari air untuk diberikan kepada putranya Nabi Ismail. Dan setelah air itu muncul dari bawah telapak kaki Ismail, air itu pun menjadi semakin banyak dan membuat daerah sekitarnya menjadi subur. Teman-teman masih ingat kan air itu air apa? Iya, itu namanya air Zam-Zam yang biasanya dijadikan oleh-oleh dari para Muslim yang melaksanakan ibadah haji. Air itu sangat suci dan menjadi obat untuk segala penyakit. Dan yang kedua teman-teman, kisah di balik Hari Raya Idul Adha adalah ujian ketakwaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kepada putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ketika itu Nabi Ibrahim harus mengorbankan putra tercintanya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Namun dengan kuasa Allah, karena melihat ketulusan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Allah pun mengganti kurban tersebut menjadi hewan ternak. Nah teman-teman, itu yang sekarang disebut dengan ibadah kurban bagi umat muslim yang sudah memiliki kecukupan untuk melaksanakannya. Ya teman-teman, setelah kejadian tersebut Allah pun memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mendirikan sebuah bangunan yang disebut dengan Ka'bah.
Nabi Ibrahim pun meminta bantuan kepada putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Akhirnya mereka pun mendirikan bangunan tersebut dengan mengumpulkan batu-batuan yang ada di sekitarnya. Dan ada satu batu yang sekarang dianggap istimewa. Batu itu adalah batu Hajar Aswad. Nah, batu tersebut disimpan oleh Nabi Ibrahim untuk memperlihatkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena konon katanya batu tersebut diturunkan oleh Allah dari surga. Setelah bangunan tersebut berdiri, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam untuk menyerukan kepada seluruh umat Islam agar mereka melaksanakan ibadah di sekitar Ka'bah tersebut. Nah, tapi bukan berarti kita menyembah Ka'bah ya teman-teman. Yang harus kita sembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah dijadikan kiblat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpulnya umat Islam melaksanakan ibadah di sana. Nah, setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menyerukan kepada umat Islam, semua umat Islam pun saling menyampaikan kepada umat Islam yang lainnya. Mereka pun berbondong-bondong datang mengunjungi Ka'bah untuk beribadah. Dan sampai saat ini, ibadah tersebut dinamakan dengan ibadah haji yang biasa dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah. Itu teman-teman seputar ibadah haji dan seputar hari raya Idul Adha. Nah, itu dia teman-teman sedikit kisah di balik hari raya Idul Adha. Selamat menikmati hidangan di hari raya Idul Adha dan selamat berkumpul bersama teman-teman dan saudara di rumah. Semoga di tahun berikutnya kita bisa melaksanakan ibadah haji atau bisa melaksanakan ibadah kurban ya teman-teman. Untuk kali ini sekian dulu. Sampai ketemu di episode channel berikutnya. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.